Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin dari SDN 1 Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi sekolah. Pengertian digitalisasi. Digitalisasi adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Digitalisasi sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengaplikasikan sistem pendidikan terdigitalisasi. Bukan hanya sistem pembelajaran saja yang terdigitalisasi. Sistem manajemen sekolahnya pun juga terdigitalisasi. Konsep sekolah digital memang cukup kompleks dalam penerapannya, tapi jika sistemnya sudah berjalan, proses pendidikan akan berjalan dengan baik. Di sini ada penyebab digitalisasi. Transformasi digital mempengaruhi berbagai elemen kehidupan kita, termasuk sektor pendidikan. Program sekolah digital menjadi salah satu terobosan yang mulai diadopsi oleh sejumlah sekolah di Indonesia untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ada prinsip digitalisasi sekolah. Prinsip dasar dari digital school konsep adalah migrasi data tradisional menuju data digital. Seluruh data yang sudah dialihkan menjadi data digital kemudian diintegrasikan secara penuh sehingga seluruh pelaksanaan sistem pendidikan sudah berbasis pada data digital. Selanjutnya yaitu ada konsep sekolah digital. Yang pertama yaitu ada sekolah digital 1.0. Pada fase awal ini, lembaga pendidikan sudah menghadirkan ruang kelas digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Sejumlah fasilitas ICT standar mulai disediakan. Beberapa hal penunjang yang terdapat pada fase ini, misalnya yaitu ada konten digital yang berkualitas sebagai bahan ajar guru. Selanjutnya ada menyediakan proyektor dan perangkat komputer bagi guru pengajar. Selanjutnya fasilitas lab atau fasilitas lab komputer yang mumpuni. Selanjutnya akses Wi-Fi di area kampus. Dan yang selanjutnya website official dan lain-lain. Pada dasarnya, sekolah konvensional sudah cukup banyak yang bertransformasi ke tahap ini. Selanjutnya yaitu sekolah digital di era 2.0. Pada tahap ini, digitalisasi mulai diterapkan lebih menyeluruh. Interaksi digital juga akan berlangsung lebih masif. Untuk mencapai fase ini, perangkat software maupun hardware
yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi. Beberapa hal tambahan untuk menuju fase ini diantaranya yaitu ada learning management system, selanjutnya ada perangkat smartphone atau tablet bagi siswa, dan yang selanjutnya ada papan tulis interaktif, selanjutnya ada materi pembelajaran dalam bentuk buku sekolah digital. Selanjutnya ada konten pembelajaran digital yang interaktif. Dan yang selanjutnya yaitu ada school management system dan lain-lain. Pada fase ini, konsep sekolah digital mulai terlihat jelas praktiknya. Dan yang selanjutnya ada sekolah digital di era 3.0. Pada fase ini, sekolah akan didorong lebih lagi untuk bisa 100% digital. Semua fasilitas pada fase-fase sebelumnya dioptimasi dan tema-tema digital mulai dimasukkan menjadi bagian dari pembelajaran. Beberapa hal yang dihadirkan untuk menunjang fase ini diantaranya yaitu ada learning management system dioptimasi untuk memenuhi pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya, school management system yang lebih komprehensif memenuhi segala kebutuhan. Dan yang selanjutnya, penerapan kurikulum berbasis ICT. Dan yang selanjutnya, melaksanakan program pelatihan ICT bagi guru untuk meningkatkan konsep guru dan lain-lain. Di sini ada tahap membangun sekolah digital. Secara garis besar, setidaknya ada 4 tahap bagi manajemen sekolah untuk bisa mengadopsi program sekolah digital. Yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan. Di sini ada seluruh bagian dalam tunggu sebentar dulu ya. Ada perencanaan. Seluruh bagian dalam manajemen sekolah harus paham bentuk pentingnya transformasi digital ini bagi sekolah. Mengacu pada hal tersebut, visi menuju digitalisasi sekolah bisa mulai disusun dengan visi yang jelas. Seluruh bagian dalam manajemen sekolah diharapkan bisa menyusun program yang sejalan. Selanjutnya, sebelum menyusun program, evaluasi dulu sumber daya sekolah. Cari tahu hal-hal potensial yang bisa didorong dan kelemahan yang bisa diatasi dengan pengaplikasian ICT di sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu pada tahap ini pengguna tools yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisa mulai dibiasakan. Dan yang kedua ada pengaplikasian. Setelah program perencanaan sudah disusun, tahap selanjutnya adalah penyediaan infrastruktur ICT dan fasilitas penunjang lainnya, seperti yang dibahas pada konsep sekolah digital. Infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan diantaranya yaitu ada jaringan internet di lingkungan sekolah.
Dan yang selanjutnya yaitu ada tablet atau smartphone untuk siswa. Selanjutnya yaitu seluruh fasilitas untuk membentuk ruang kelas digital. Dan yang selanjutnya ada resource digital untuk pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu ada penerapan sistem blended learning. Dan yang selanjutnya yaitu ada menerapkan learning management system dan school management system dan lain-lain. Ini ada poin B, menyediakan teknisi ICT untuk mengelola segala fasilitas yang ada. Poin yang ketiga yaitu ada pengembangan kompetensi guru. Seluruh guru dan staf mendapat pelatihan teknis berkaitan dengan penggunaan perangkat. Dan yang selanjutnya, guru tidak cukup hanya sekedar bisa menggunakan alatnya. Mereka juga perlu mendapat pelatihan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat yang ada dan menguasai sejumlah skill pada bidang ICT. Selanjutnya yaitu dengan naiknya kompetensi guru di bidang ICT, pelaksanaan praktik sekolah digital akan lebih optimal. Yang di poin 4 yaitu ada integrasi. Pada tahap ini, kurikulum harus mulai diperbarui. Kurikulum harus sudah mengadopsi kebutuhan pendidikan di 4.0, tema-tema ICT juga wajib dimasukkan jadi bagian dari kurikulum. Setiap elemen, baik itu staf sekolah, guru, murid, maupun orang tua atau wali murid, kepentingannya sudah diakomodasi dengan baik menggunakan sistem yang berjalan. Yaitu ada dampak positif dari digitalisasi. Dampak positifnya, yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Hal ini dapat terjadi karena para siswa dapat mengakses semua bahan ajar ataupun bahan ujian dalam satu jaringan. Dan yang poin kedua, yaitu ada peningkatan pengetahuan. Peningkatan pengetahuan yaitu siswa dapat membuat penelitian dengan mengacu pada informasi dari internet untuk mengembangkan analisis yang baik dan keterampilan riset. Yang ketiga yaitu tidak ada jarak, yaitu pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, bahkan tanpa mengharuskan adanya tatap muka. Yang keempat yaitu peningkatan pembelajaran. Perkembangan teknologi dapat menjadi sumber daya bagi guru untuk membantu agar siswa lebih mudah paham terhadap materi yang diajarkan. Di sini ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu ada malas, curang, kurangnya fokus, dan keterampilan menulis menurun. Yaitu malas. Siswa menjadi malas karena kemudahan yang telah diberikan oleh teknologi. Yang kedua yaitu ada poin curang. Curang dengan adanya HP, kalkulator, jam tangan, digital, memudahkan siswa untuk berbuat curang saat ujian. Dan yang poin ketiga yaitu kurangnya fokus.
kurangnya fokus di sini, siswa akan lebih berfokus kepada gadget. Mereka akan tidak ingin ketinggalan info-info dari media online. Dan yang keempat yaitu ada keterampilan menulis menurun. Keterampilan menulis menurun karena adanya keyboard, sehingga kita kurang mengekspresikan diri melalui tulisan tangan. Di sini ada manfaat internet dalam pendidikan. Penggunaan teknologi adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan siswa dan tidak menyia-nyiakan sumber daya seperti waktu dan uang. Karena teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Kita harus melakukan upaya untuk membantu siswa dalam menggunakan teknologi secara tepat. Selanjutnya ada penerapan digitalisasi sekolah di Indonesia. Pesatnya penggunaan teknologi digital di dalam dunia pendidikan ini akan tercermin pada perubahan model pembelajaran, yakni makin tumbuhnya pendidikan jarak jauh atau distance learning, dan semakin banyaknya pilihan sumber belajar yang tersedia seperti buku elektronik atau e-book, mudahnya mengakses aplikasi digital seperti e-libral atau e-forum, e-jurnal, dan sebagainya. Di sini ada contoh inovasi dalam era digital. Di sini ada Siap Online atau layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan online menghubungkan orang tua, siswa, guru, sekolah, dinas daerah, dan pusat secara terpadu dan akuntabel untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan selanjutnya ada Q Baca, aplikasi buku perpustakaan digital untuk dapat selalu membaca, untuk dapat selalu membaca semua buku kesayangannya, berapapun jumlahnya, membaca di mana saja dan kapan saja, dalam kenyamanan dan keakraban membaca buku. Yang selanjutnya ada Q-Journal, solusi untuk memperoleh akses materi akademis berkualitas dunia, sekaligus akses publikasi hal riset dan wacana akademis Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya ada English Bean, cara baru belajar bahasa Inggris yang fun dan interaktif dengan berbasis IT yang memungkinkan siapa saja belajar bahasa Inggris secara mudah dan di mana saja. Di sini ada contoh inovasi. Ada contoh inovasi dalam era digital. Di sini ada YouMeetMe, yaitu layanan multimedia conference berupa video yang berkualitas tinggi dan hemat konsumsi bandwidth untuk mendukung program pendidikan jarak jauh. Dan yang selanjutnya ada Indie School. Di school ini yaitu pemberian akses internet WiFi untuk mengakses konten edukasi bagi
komunitas pendidikan di zona edukasi dengan cepat dan murah. Dan di sini juga ada Smart Campus Award, sebuah program self-assessment untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yaitu perguruan tinggi di Indonesia dengan menggunakan metode Zinfernewalk. Dan yang selanjutnya yaitu ada Indie Learning. Bagimu guru kepersembahkan. Itu ada pelatihan TIK bagi berbagai komunitas di Indonesia, di mana salah satunya adalah komunitas guru. Sekian penjelasan tentang digitalisasi sekolah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ibu-ibu. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Apa menurut Ibu bagaimana manfaat internet dalam pendidikan? Iya. Menurut kan sudah dijelaskan di slide-slide PowerPoint-nya, Bu. Menurut saya yaitu manfaat internet dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan siswa dan tidak menyia-nyiakan sumber daya seperti waktu dan uang. Karena teknologi memiliki dampak positif dan negatif, kita harus melakukan upaya untuk membantu siswa dalam menggunakan teknologi secara tepat. Gimana, Ibu? Sudah jelas? Baik, terima kasih sudah cukup, Bu. Oke. Sekian penjelasan digitalisasi sekolah dari saya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu yang ada di SDN 1 Grogol. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.